Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya dari perwakilan kelompok 1 dan juga di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami pada siang hari ini. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang penerapan bootstrapping dalam model regresi logistik. Dalam presentasi yang kami lakukan ini tentunya saya tidak sendiri, bersama rekan-rekan saya ada Rojudin dan juga Jahratul Munira. Langsung saja untuk membersihkan waktu, saya akan membacakan materi pertama mengenai latar belakang. Bootstrapping adalah metode komputasi yang insentif yang telah banyak diteliti dalam bidang matematika, statistik, fisika, teknik, ilmu perilaku, dan ilmu kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan bootstrapping dalam konteks model regresi logistik dan bagaimana metode ini dapat memberikan hasil yang fleksibel dan serupa dengan hasil klasik yang didasarkan pada teori probabilitas. Metode bootstrap adalah metode berbasis komputer untuk menilai ukuran akurasi untuk estimasi statistik seperti rata-rata, sampel, dan kesalahan standar ide. Ide umumnya didasarkan pada pengambilan sampel ulang dari sampel yang diberikan. Ada 3 jenis bootstrapping, yaitu bootstrap non-parametrik yang mengasumsikan distribusi populasi, bootstrap semi-parametrik yang sebagian memiliki asumsi pada distribusi parameter, dan residualnya yang tidak memiliki asumsi distribusi. Dan yang terakhir yaitu bootstrap parametrik yang mengasumsikan distribusi tertentu untuk sampel yang ada. Dalam makalah ini, bootstrapping parametrik dan non-parametrik dipertimbangkan untuk dataset yang diberikan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ada 2 tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, merumuskan model regresi logistik dan mengestimasi probabilitas infeksi sebagai fungsi usia menggunakan generalized linear model untuk data biner. Kemudian yang kedua, membangun interval kepercayaan 95% untuk parameter yang tidak diketahui dari model dan menguji hipotesis bahwa prevalensi tidak tergantung pada usia menggunakan metode klasik dan bootstrap non-parametrik dan parametrik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada materi kedua kepada saudara Rojudin. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama yaitu dari data yang kami ambil yaitu data serologis hepatitis A dari Bulgaria. Lalu metode yang digunakan salah satunya ada model regresi logistik, menyelidiki hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu metode selanjutnya ada metode bootstrap, yaitu mengestimasi variabilitas estimator, menghitung probabilitas terkait dengan statistik uji, dan membangun interval kepercayaan. Lalu yang terakhir ada uji hipotesis. Nah, dari data yang kami gunakan yaitu penggunaan dataset kecil yang merupakan data serologis hepatitis A dari Bulgaria yang mencakup informasi tentang usia subjek, jumlah yang terinfeksi hepatitis A, dan ukuran sampel di setiap kelompok usia. Lalu model regresi logistik untuk memperkirakan probabilitas infeksi sebagai fungsi dari usia menggunakan model linear general untuk data biner. Model regresi logistik digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ada rumusan dari model yang kami gunakan, di mana P itu adalah probabilitas infeksi hepatitis A pada individu ke I.
lalu ada AG adalah usia individu KI, lalu ada beta 0 adalah intercept atau konstansa dari model, lalu ada beta 1 adalah koefisien regresi yang menggambarkan efek usia pada log odds ataupun peluang infeksi. Lalu selanjutnya yaitu metode bootstrap. Yang pertama parametric bootstrapping, yang mana pada metode ini model parametrik, misalnya model regresi logistik, diterapkan pada data observasi untuk memperoleh estimasi parameter seperti 6 dan beta 0 kali beta 1 dan estimasi probabilitas. Lalu ada sampel bootstrap dihasilkan dengan mengambil sampel acak dari model yang telah diperoleh sebelumnya. Lalu estimasi dari sampel bootstrap digunakan untuk menghitung interval kepercayaan, parameter, dan statistik yang diinginkan. Lalu prosedur ini memberikan pendekatan yang berbeda dari teori statistik klasik karena menggunakan model parametrik pada tahap pengambilan sampel. Lalu yang kedua, yaitu ada non-parametric bootstrapping. Metode ini tidak melibatkan asumsi tentang distribusi populasi dan tidak memerlukan model parametrik. Data observasi digunakan untuk menghasilkan sampel bootstrap dengan pengambilan sampel acak dengan penggantian. Estimasi parameter dan statistik dihitung dari sampel bootstrap untuk memperoleh interval kepercayaan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengestimasi distribusi sampling tanpa asumsi tertentu tentang distribusi populasi. Lalu uji hipotesis, melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah prevalensi hepatitis A bergantung pada usia. Uji hipotesis dilakukan menggunakan kedua metode bootstrapping dan dibandingkan dengan hasil dari analisis regresi logistik. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya Jauhatul, disilakan. Baik, untuk hasil dan pembahasan, jadi dapat disimpulkan bahwa dari penelitian yang sudah kita lakukan itu, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama ada model regresi logistik. Nah, jadi dari model regresi logistik ini dapat disimpulkan bahwa estimasi parameter bersama dengan kesalahan standar dan interval kepercayaan menggunakan pendekatan klasik, bahwa peningkatan usia per tahun meningkatkan long odds infeksi sebesar 0,0838. Hasil ini adalah secara statistik sangat signifikan dengan p-value 0,001 lebih kecil pada tingkat signifikansi 5%. Itu interval kepercayaan 95% untuk odds ratio pengaruh usia adalah 1,0735 dan 1,1015. Ini berarti kemungkinan infeksi meningkat sekitar 7% hingga 10%. Kemudian untuk parametrik bootstrap dapat disimpulkan bahwa perkiraan peluang rasio yang diperoleh adalah 1,088. Interval kepercayaan menggambarkan kemungkinan peningkatan infeksi sekitar 7% hingga 10%. Dan untuk non-parametric bootstrap itu hasilnya sama seperti parametric bootstrap. Kemudian estimasi parameter klasik dan bootstrap. Di sini dapat kita lihat ada 3 tabel. Boleh next. Dapat kita lihat ada 3 tabel. Nah, dari 3 tabel ini, dari tabel 1 sampai 3 terlihat bahwa estimasi parameternya sangat mendekati. Itu kesalahan standar perkiraan untuk bootstrap parametrik lebih sedikit dibandingkan dengan bootstrap non-parametrik, tetapi sangat dekat dengan yang diperoleh dari pendekatan klasik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam metode bootstrap klasik dan parametrik, matrik desain untuk usia covariat telah diperbaiki. Kemudian dari tabel ini juga dapat diamati bahwa p-value yang diperoleh untuk pengujian hipotesis secara non-parametrik dan metode parametrik masing-masing menunjukkan
masing-masing ditujukan pada tabel 2 dan tabel 3. Hal ini dapat diamati bahwa kedua situasi tersebut pengaruh usia sangatlah signifikan. Kemudian kita dapat membandingkan panjang interval kepercayaan untuk ketiga metode. Hal ini dapat diamati bahwa panjang interval metode non parametrik lebih lebar dibandingkan dengan metode klasik dan parametrik. Dengan metode klasik dan parametrik mempunyai panjang interval yang serupa. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa, coba di next selanjutnya, di slide selanjutnya, ini ada dua grafik, ada dua gambar yang interval kepercayaannya 95% untuk memprediksi prevalensi dengan menggunakan parametrik dan metode non-parametrik. Masing-masing ini dapat disajikan pada gambar 1 dan gambar 2. Secara umum, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan infeksi meningkat seiring bertambahnya usia. Panjangnya interval berkurang seiring bertambahnya usia juga. Artinya, prediksi usia lebih tinggi adalah lebih tepat. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan materi tadi. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Yang pertama, teknik bootstrap yang digunakan untuk estimasi dan pengujian menghasilkan hasil yang fleksibel. Sebagian besar hasil yang mirip dengan hasil klasik yang diterapkan berdasarkan teori probabilitas. Kemudian yang kedua, dari estimasi model regresi logistik klasik, terlihat bahwa prevalensi infeksi hepatitis A meningkat seiring bertambahnya usia. Parametrik dan non-parametrik yang digunakan untuk menyelidiki pengaruh usia memberikan hasil yang serupa. Yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa metode intensif komputer ini memberikan gambaran tentang perilaku asimptotik dan penaksir dan juga mudah dalam penerapannya berdasarkan simulasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.